Kisah Imam Syafi'i dan bocah penjual air. Di tengah hiruk-pikuk dunia yang seringkali hanya menilai dari besar kecilnya harta, kekuasaan, atau jabatan, seringkali kita lupa bahwa kemuliaan itu bisa tumbuh dari hal yang paling sederhana, seperti seember air yang dijajakan oleh seorang anak kecil. Namun, bila kisah ini terjadi di hadapan seorang ulama agung seperti Imam Asy-Syafi'i, maka apa yang tampak biasa bisa berubah menjadi pelajaran luar biasa. Untuk itu, mari kita simak sepotong kisah yang penuh makna ini. Sebuah kisah ringan, tapi syarat hikmah, yang dituturkan dalam berbagai literatur klasik tentang para ulama, serta menjadi pengingat bagi siapapun yang ingin meniti jalan kejujuran dan ilmu. Suatu hari, Imam Asy-Syafi'i, ulama besar yang namanya harum hingga ke penjuru dunia Islam, sedang duduk merenung atau mungkin mengajar di sebuah tempat umum, kemungkinan di dekat pasar atau masjid. Tiba-tiba, datang seorang anak kecil sederhana sambil membawa kendi berisi air. Ia menawarkan air yang ia bawa tersebut ke Imam Syafi'i dengan sopan. "Wahai Tuan, maukah engkau membeli air dariku?" Imam Asy-Syafi'i memandang anak itu, lalu tersenyum dan bertanya, "Wahai anakku, bukankah air ini berasal dari sumur umum dan bukan milikmu? Apakah engkau menjual sesuatu yang bukan hakmu?" Namun bocah itu, tanpa gentar dan tanpa niat membantah, menjawab dengan bijak, "Wahai Imam, aku tidak menjual airnya. Aku menjual tenagaku. Akulah yang mengambil air dari sumur dan membawanya sampai ke tempatmu." Imam Asy-Syafi'i terdiam sejenak. Lalu wajahnya bersinar karena takjub. Bocah kecil ini telah memahami makna keadilan dan hak milik dengan cara yang jujur dan sederhana. Imam Asy-Syafi'i pun berkata, "Engkau benar, Nak. Engkau menjual jerih payahmu, bukan airnya. Dan usaha yang halal seperti ini diberkahi oleh Allah." Imam Syafi'i pun membeli air tersebut, dan sebelum meminumnya, beliau berdoa, "Semoga Allah memberkahimu dan menjadikanmu anak yang syalih." Kisah ini dikenal luas dalam literatur klasik Islam sebagai riwayat hikmah dan kisah inspiratif, bukan hadis. Ia banyak disebut dalam majelis tarbiyah, manaqib ulama, dan karya seperti Manaqib Asy-Syafi'i oleh Imam Al-Baihaqi dan Tabaqat Asy-Syafi'iyah oleh Al-Subki. Kisah hikmah yang diriwayatkan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Walau bukan hadis, kisah ini selaras dengan ajaran Islam tentang usaha halal, kejujuran, dan menghargai kerja keras, serta dicontohkan dalam akhlak para ulama salaf. Hikmah yang terkandung di dalamnya juga selaras dengan ayat suci Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebut saja hikmah untuk menghargai usaha sekecil apapun yang halal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin." Seperti tercantum dalam Quran Surah At-Taubah ayat 105. Selain itu, kisah ini juga mengandung hikmah agar kita tidak memakan harta yang bukan hak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, tidak benar." Seperti tercantum dalam Quran Surah An-Nisa ayat 29. Selain itu, menjual jasa atau tenaga adalah bentuk transaksi yang sah. Hal ini selaras dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, "Sesungguhnya Allah mencintai hamba yang bekerja dan berkarya." Hadis riwayat Imam At-Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Awsat. Sahabat yang dirahmati Allah, seringkali kita mendengar kisah para ulama sebagai inspirasi besar dalam kehidupan. Namun, di balik kisah mereka, tersimpan mutiara hikmah yang sangat dalam, bukan hanya dari tindakan besar, tapi juga dari interaksi sederhana yang syarat makna. Kisah Imam Asy-Syafi'i dan bocah penjual air ini
bukan sekadar cerita ringan. Ia adalah cermin dari ketulusan hati, kejernihan akal, dan kemuliaan akhlak yang mampu memberi pelajaran besar bagi siapa saja yang ingin hidup dengan nilai-nilai Islam yang luhur. Jika kita merenungkannya dengan hati yang jernih, maka kita akan menemukan banyak pesan moral yang bisa kita jadikan pelajaran bagi kehidupan kita sehari-hari. Seperti yang pertama adalah, jangan remehkan usaha sekecil apapun jika halal dan penuh niat baik. Meski hanya menjual air dari sumur umum, bocah itu tahu bahwa ia tidak menjual airnya, melainkan jasanya. Ini menunjukkan bahwa kerja keras dengan niat yang benar memiliki nilai di sisi Allah, bahkan dalam hal yang tampak sepele. Yang kedua adalah anak kecil pun bisa menjadi guru kebijaksanaan. Imam Asy-Syafi'i, seorang alim besar, tidak merasa lebih tinggi saat ditegur secara halus oleh seorang anak kecil. Ia justru menghargai kecerdasan anak itu. Dalam Islam, kebenaran tidak dinilai dari siapa yang mengucapkan, tapi dari isinya. Yang ketiga adalah bahwa harta yang diberkahi bukan terletak pada jumlahnya, tetapi pada cara memperolehnya. Air itu tidak mahal, tapi karena dijual dengan jujur dan penuh adab, maka menjadi berkah. Dalam Islam, cara memperoleh rezeki lebih penting daripada jumlahnya. Yang keempat adalah adab dalam berdialog, mencerminkan kedalaman iman dan ilmu. Bocah itu tidak marah, tidak membantah kasar, tapi menjelaskan dengan sopan dan logis. Begitu pula Imam Syafi'i mendengar dengan lapang hati. Adab seperti inilah yang membuka jalan kepada ilmu dan hikmah. Dan yang kelima adalah pemimpin sejati merupakan pemimpin yang menghormati rakyat kecil dan menanamkan semangat. Imam Asy-Syafi'i tak hanya membeli air itu, tapi juga mendoakan anak itu dengan tulus. Inilah pemimpin ideal, menguatkan yang lemah, bukan merendahkannya. Kisah Imam Asy-Syafi'i dan bocah penjual air ini bukan sekadar cerita manis, tapi cermin dari nilai-nilai Islam yang agung: kejujuran, ketulusan, kerja keras, dan adab. Di zaman ini, mungkin kita tidak lagi menjual air dengan kendi, tapi kita menjual tenaga, pikiran, dan waktu kita. Jika semua dilakukan dengan niat yang bersih dan cara yang benar, insya Allah akan menjadi jalan keberkahan. Semoga kita bisa menjadi pribadi yang jujur dalam bekerja, adil dalam berdagang, dan lembut dalam berbicara. Amin ya Rabbal Alamin.